Yesus Kristus, bersamamu kami kuat, kami cakap melakukan segala perkara, menghadapi segala pergumulan, permasalahan kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami. Firman-Mu berkata, jika kami tetap setia, percaya kepadamu, melakukan segala firman-Mu, maka Engkau akan selalu ada bersama kami, menguatkan kami, menopang kami, menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekarang kami mau mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita buka dari Amsal 11 ayat 24. Satu ayat saja. Satu, dua, tiga. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya hari ini ya, tiap-tiap hari. Itu yang disebut Tuhan Yesus berbahagia ya. Tema kita hari ini, cara bertambah kaya. Ini menarik ya, karena apa? Ada orang berusaha mati-matian untuk mencari kekayaan di dunia ini. Padahal firman Tuhan sangat jelas. Penulis Amsal ini adalah Salomo. Ketika dia ditunjuk menggantikan ayahnya, Raja Daud menjadi raja, dia bingung bagaimana cara memimpin orang Israel ya, yang begitu banyak, berjuta-juta manusia ya. Dia bingung bagaimana cara memimpinnya. Lalu dia mempersembahkan korban ya kepada Tuhan. 1000 ekor ya. 1 Raja-Raja pasal 3 bisa baca di situ ayat 1 sampai berapa itu, sampai 5. Dia persembahkan karena dia pernah melihat ayahnya melakukan hal-hal seperti itu. Lalu apa? Tengah malam dia bermimpi, didatangi Tuhan. Apa mimpinya? Mintalah apa yang kau kehendaki, aku akan memberikannya. Tetapi Salomo minta apa, saudara-saudara? Dia enggak minta kerajaannya besar, hartanya makin banyak, ya. Dia minta hikmat. Ini hebat ya. Dia bilang, Tuhan, Kaulah yang mengangkat aku menjadi raja, menggantikan ayahku. Bagaimana mungkin ya aku bisa memimpin bangsa ini yang begitu besar? Dan bangsa Israel, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adalah bangsa yang keras kepala, yang pintar-pintar, canggih-canggih, otaknya jenius ya. Makanya mereka itu selalu, kita berpikir sekali dan 5 kali di depan, saking canggihnya. Itu sebabnya Salomo bingung ya. Kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 3. Coba baca 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 1 Raja-Raja 3. Baca dulu 1 Raja-Raja 3. Doa Salomo memohon hikmat. Iya. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ya, terus? Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Amin. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata,
Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian dia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Ini panjang ya, tapi luar biasa. Ini cerita tentang Salomo, penulis Amsal ini. Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Karena dia minta hikmat bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat untuk memimpin bangsa itu. Karena bangsa itu memang mulai dari Mesir, keluar dari Mesir, itu sudah keras kepala. Ya, makanya dia akan bingung. Musa aja kewalahan memimpin bangsa itu, sehingga digantikan oleh Yosua. Sampai-sampai Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Gara-gara bangsa itu ngomel-ngomel masalah air, Musa juga emosi. Dia bilang kurang ajar gara-gara air. Marah-marah dia. Tuhan negur Musa, kenapa kau marah Musa? Kan kau cuma nancapin doang, aku yang suruh. Demikianlah halnya Salomo ini. Dia masih muda. Dia memimpin bangsa yang besar, yang pintar-pintar, jenius-jenius. Maka dia minta hikmat dari Tuhan. Karena dia minta hikmat, dia enggak minta kekayaan, nyawa musuhnya, minta kerajaannya, hartanya banyak. Tuhan tambahkan yang lainnya. Ini yang menarik, dia bilang apa? Karena kau tidak minta itu, aku tambahkan, ya. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Kita garis bawahi kekayaan dan kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada Salomo raja-raja. Kekayaan nih. Makanya cara menjadi kaya, kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan menulis ini lewat Salomo, Amsal ini, dia bilang apa tadi? Di dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi cara kaya itu menyebar harta. Tapi kepada siapa disebar harta itu? Tentu untuk melayani Tuhan. Sesama manusia yang membutuhkan. Amin. Terutama orang-orang yang miskin, yang susah. Gak usah kau lihat harus orang Kristen, ya. Semua manusia yang memerlukan bantuan. Kalau kau punya harta, semakin kau sebar harta, semakin bertambah kaya. Karena tadi Tuhanlah sumber kekayaan. Amin. Dia bilang karena kau cuma minta hikmat, ku tambah kekayaan, ku tambah kemuliaan. Bukan hanya kaya, mulia. Itu sebabnya Salomo berani katakan. Dia tulis ini tentu dari Roh Kudus.
Kudus dari Tuhan, Roh Tuhan yang berbicara kepada dia menuliskan Amsal ini. Ya. Amsal ini penuh hikmat, ya, luar biasa. Jadi semakin orang membagi hartanya, bahkan dia bertambah bukan kekurangan. Ini menarik ini. Harus diingat baik-baik. Mana tahu kalian nanti kaya raya, ya. Semua yang di luar sana mendengar firman Tuhan, punya harta. Jangan kau pelit-pelit. Berbeda dengan konsep-konsep dunia. Apa itu konsep dunia? Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya. Jadi kalau orang hemat, cepat kaya katanya. Apalagi kalau kau pelit, kikir, gak mau berbagi. Itu pemikiran dunia. Tetapi Alkitab bilang apa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Kata menghemat secara luar biasa ini pelit, kikir, itu maknanya, ya. Tetapi namun selalu berkekurangan. Ini Alkitab yang ngomong. Semakin pelit kau, semakin kikir kau, dengar baik-baik. Semua orang yang di luar sana, ya, yang mendengar suara Tuhan, semakin kau berkekurangan. Semakin kau irit. Bukan kita harus, apakah tidak boleh hemat Pak Pendeta? Boleh. Tapi jangan menghemat secara luar biasa. Ini Alkitab ini menurut saya. Jadi ini menghemat secara luar biasa. Tahu luar biasa? Di luar kebiasaan. Pelit sekali. Dihitung semua. Kalau perlu semua yang mau dimakan dihitung. Ya kalau kita ya berkat dari Tuhan. Kenapa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Ini Alkitab yang ngomong, itu sebabnya Rasul Paulus tadi bilang apa? Ya. Kisah para Rasul 20:35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Konsep memberi yang pertama dari mana sih? Dari Bapa, dari Allah sendiri, dari Tuhan. Apa yang diberi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Allah yang memberi anaknya yang tunggal, yang dikasihi. Inilah anakku satu-satunya yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Namun dia rela memberikan. Sebentar lagi nanti ada Paskah, perayaan tentang kematian Tuhan, ya. Bayangkan. Allah tidak pernah perhitungan. Anak kandungnya, ya. Ya, ini kalau dibilang anak kandung nanti repot, dipikir nanti punya istri lagi, kan salah. Ya. Anak yang dikasihinya, yang satu-satunya dikasihinya, diberikan untuk dunia. Kemudian contoh apa lagi? Ya anaknya, dia rela mati di kayu salib. Apa yang diberikan? Nyawanya, darahnya tercurah untuk menebus kita. Diberikan segalanya supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya bisa masuk surga. Itulah dia. Akibat apa? Karena dia menyebar harta, memberikan nyawanya sehingga dia bertambah kaya. Apa kekayaannya? Dia memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk surga. Itulah kekayaannya. Dan ingat baik-baik, kalau kita memberi itu, Alkitab menulis, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahan. Sudahlah, beri aja, ya. Mau diapakan ke duit itu terserah. Itu contohnya almarhum adik saya Pendeta Tohab Sihotan, ya, Bapak udah kalian, ya. Itu luar biasa. Dia kalau memberi bukan hanya firman, bukan hanya khotbah. Ke rumahnya semua orang kayak semut datang mendatangi gula. Kenapa? Udah dapat firman Tuhan, dapat lagi berkat, uang. Ini sulit ditemukan yang begitu, ya. Kalau ini enggak, kita hitung-hitungan terus, selalu dihitung. Semua serba dihitung. Yang parah, kalau kita enggak punya apa yang kita beri, enggak masalah. Minimal kita memberi apa? Kebaikan, tenaga, kasih sayang, ya. Doa. Ini doanya aja pelit. Kebaikannya pelit, apalagi uangnya, ya. Sudahlah. Jangan lakukan itu. Ini luar biasa.
Adalah lebih berbahagia memberi daripada meneri. Ini Alkitab yang menulis, ya. Itu ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia berangkat, ya, meninggalkan Efesus. Dia sudah tahu dia akan ditangkap, dia sudah tahu dia tidak akan bertemu lagi dengan jemaat. Pesan dia yang terakhir, ya, sebelum dia berpisah, kita tidak akan bertemu lagi, katanya, adalah lebih berbahagia. Kata berbahagia itu bless, ya, makarios, diberkati orang yang memberi daripada meneri. Ya jelas, kalau memberi tangan kita di atas, menerima tangan kita di bawah. Iya. Yang payah kalau kita tidak punya apa yang kita beri. Kalau tidak punya, ya minimal apa yang kita punya. Seperti Petrus berkata kepada orang buta di bait Allah itu, ya. Dia lihat, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangunlah, berjalanlah. Amin. Jadi apa yang kita punya, kita beri, jangan pelit. Yang nggak punya uang, punya kuasa Tuhan Yesus, punya kuasa Roh Kudus, punya kuasa darah Yesus, bagikan kepada orang. Amin. Itu. Jadi ini hari ini kita belajar, ya. Kalau kita tidak mau berbagi, kita mau nikmati sendiri. Lagian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Kekayaan itu tidak akan kita bawa mati. Ini waktunya, apalagi kita sudah tua, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tidak ada 1 gram pun, kalaupun emas kita berton-ton, puluhan ton, nggak mungkin itu dikubur bersama kita. Ya, maka kesempatan di dunia ini berilah yang terbaik untuk Tuhan, amin. Apalagi untuk misi, ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nggak usah pelit-pelit, kita harus memberi yang terbaik, ya. Juga orang-orang yang sangat membutuhkan, kiri kanan kita, tetangga kita. Bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang yang memerlukan bantuan. Ada banyak, ya. Padahal saudara-saudara kita di luar sana, mereka memberi, mereka pikir dengan memberi ini, ya dia mengumpulkan amalnya. Puji Tuhan, itu hak dia, terserah dia. Tetapi Alkitab menulis, banyak orang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tetapi orang, yang pelit, menghemat secara luar biasa, yang kikir, selalu kekurangan. Jadi kalau kita mau menjadi kaya, ya sudah, menyebar harta untuk memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan tidak mungkin salah, Alkitab tidak mungkin salah, firman Tuhan tidak mungkin salah. Hanya masalahnya otak kita yang bermain. Kita mikir nih, entar ku kasih, nanti nggak ada lagi di sini. Gimana ini? Ya. Jadi otak kita, kedagingan kita bermain di sini. Kalau kita dituntun oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, jangan pelit. Makanan aja pelit, jajanan aja pelit, uang aja pelit. Apalagi nyawa kita yang diminta. Yesus nyawanya diserahkan untuk kita. Dia nggak pelit-pelit, amin. Dia rela. Itu contoh bagaimana dia berbagi. Kok dia bisa berkelimpahan, menyebar harta. Contohnya begini, 5 roti, ya, 2 ikan. Dibagi-bagi sama dia, sisanya berapa? 12 bak. Makin kaya, makin banyak roti itu. Itulah contoh. Artinya ikut Tuhan, sudahlah, lakukan aja apa kata firman Tuhan. Amin Tuhan, aku mau melakukannya. Nah, itu sudah cukup untuk kita, ya. Supaya firman Tuhan ini, ingat baik-baik, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kata selalu berkekurangan, always. Selalu, terus menerus kekurangan. Kenapa? Karena kau pelit. Lagian, wah tapi kan Pak Pendeta, ini kan hartaku, gajiku. Kan aku yang nyari. Ya? Betul, kau yang nyari. Tapi napasmu itu dari mana? Hidupmu dari mana? Dari itu? Harusnya kita kembalikan ke Tuhan. Jadi kalau kita punya uang, jangan pelit-pelit. Apalagi kakak beradik. Saya lihat, waduh, luar biasa.
siapa lu, siapa gua. Ini gara-gara uang bisa berantem. Apalagi gara-gara warisan. Waduh, kacau balau dunia persilatan, ya. Padahal Alkitab sudah menulis firman Tuhan ya dan amin. Amin. Semakin kita menyebar harta, semakin bertambah kaya. Jadi cara bertambah kaya, cara bertambah kaya, ya menyebar harta. Hanya itu, nggak ada jalan lain. Alkitab menulis itu. Bukan dengan kita memasang apa nih, apa namanya itu, di taruh modal di mana nih, invest yang bursa-bursa itu. Bukan begitu. Menurut Alkitab, kalau menurut dunia pakai itu, pakai Bitcoin, segala macam, bursa, saham. Jadi supaya nambah, properti nambah. Tidak, Alkitab menulis berbeda. Itu konsep dunia benar secara ekonomi, ya. Jadi secara bank ada debit, ada kredit, kan begitu. Kalau ini tidak. Tuhan bilang sebar terus. Ini hebat ini firman Tuhan ini, ya. Semakin kau sebar untuk Tuhan tentunya, ya karena kita memberi kepada manusia nggak mungkin dong. Apa binatang aja kita kasih makan, itu kan memberi, ya. Kita cari dia. Kalau nggak ada udah pusing kita, ya. Kemana itu si macan? Macan, ayo sini, kasih makan. Nggak ada dia udah pusing. Akhirnya makanannya taruh di kulkas, dingin. Nah di situ Tuhan melihat. Jadi kalau kita rajin memberi, Tuhan tidak mau dipiutangi, amin. Karena semua makhluk ciptaannya, apalagi manusia, image to Theo, ya, image our God, ya. Jadi segambar, serupa dengan Allah. Tentu dia menciptakan manusia supaya kita saling memberi, saling menolong, saling berbagi kebaikan. Itu sebabnya dia bilang apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi itu memberi. Semakin kau beri, semakin kau kasihi, semakin kau dikasihi orang. Kita bukan menganut hukum karma, tapi kita menganut tabur tuh. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, amin. Bukan seperti orang, wah kau berikan 1/10 atau perpuluhan, nanti kau dapat 100 kali lipat, 70 kali lipat, 60 kali lipat. Bukan, ya. Alkitab menulis kau memberi, menyebar harta supaya kau bertambah kaya. Ini kata Alkitab. Jadi kita harus aminkan aja satu ayat ini. Ya Tuhan, aku percaya. Rekam di dalam loh hatimu. Kapanpun kau nanti jadi manusia, udah jadi orang, ya. Maksudnya jadi kaya, jangan pelit-pelit, amin. Gak usah kaya pun, jangan pelit. Kalau kau ingin menikmati dunia ini, menikmati harta Tuhan seperti yang dinikmati Salomo, ya. Mintalah hikmat kepada Tuhan, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 1 ayat 7. Nah, sesudah itu begitu kau minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kepadamu yang tidak kau minta. Apa itu? Kekayaan, kemuliaan, amin. Masa depan, semua akan diberikan. Tapi minta dulu supaya aku mengenal Engkau Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau apa kata firman Tuhan Amsal 11:24, lakukan, amin. Supaya kita bertambah kaya. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini, ya. Jadi jangan keraskan hatimu. Ada lagi yang ayat 25, ya. Kita baca satu ayat dulu, saya baca. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini luar biasa, ya. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau kita banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan, bertambah kaya, ya. Jadi Amsal 11:25 juga ada kaitannya dengan Amsal 11:24, ya. Siapa banyak memberi berkat akan berkelimpahan, kata firman Tuhan. Jadi kalau kau mau berkelimpahan, semua ada yang kau inginkan, sudahlah, sebarkan berkatmu kepada sesama manusia yang membutuhkan, apalagi orang-orang miskin di sekitar kita, amin. Apalagi keluarga, apalagi sesama jemaat.
Di luar itu pun semua manusia tidak akan berikan berkat supaya kita berkelimpah. Amin. Ya. Kesimpulan, Salomo ini menuliskan Alkitab, menuliskan kitab Amsal, ya, bukan asal-asal, karena dia memulai dirinya meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberikan dia hikmat menuliskan firman Tuhan ini, khusus Amsal 11, 24, 25. Hari ini jangan keraskan hatimu. Kalau kau mau bertambah kaya, lakukanlah firman Tuhan ini, ya. Sebarlah harta untuk sesama manusia yang memerlukan, ya. Sebarkan harta supaya kau bertambah kaya. Jangan menghemat secara luar biasa. Jangan kikir, jangan pelit. Menghemat secara luar biasa itu maknanya pelit. Segala sesuatu berhitung, ya. Istilahnya makanan pun harus dihitung. Apakah tidak boleh berhemat? Boleh, tapi jangan secara luar biasa. Iya, hemat nggak apa-apa. Kita juga boleh royal-royal, tapi jangan secara luar biasa. Secara luar biasa itu apa? Diperas. Alkitab menulis selalu berkekurangan. Nah, tinggal kita pilih. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Sebaliknya, sebarlah harta supaya kita bertambah kaya. Kita berdiri. Haleluya. Saya mau berdoa malam hari ini kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24-25. Juga Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia orang memberi daripada meneri. Orang yang menyebar harta pasti bertambah kaya. Orang yang berhemat secara luar biasa pasti selalu berkekurangan. Karena itu, siapapun kau yang mendengar firman Tuhan, terutama mulai dari kita, rumah kita, juga yang di luar sana, aku mau berdoa secara khusus supaya firman Tuhan ini menyatu, dimeteraikan dalam loh hati setiap pendengar, baik kita di sini maupun di luar sana, supaya berkat Tuhan mengalir, supaya seperti Salomo, bukan hanya hikmat yang diberikan Tuhan, tetapi kekayaan dan kemuliaan. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi aku mau hari ini semua yang mendengar suara Tuhan malam hari ini, khusus seisi rumah kami, juga yang di luar sana, berkatilah mereka. Aku berdoa secara khusus kalau ada yang selama ini konsepnya salah, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25. Rubahlah hati dan pikiran mereka supaya konsepnya diperbaiki untuk memuliakan Tuhan. Karena aku tahu Engkaulah yang memberikan kekayaan. Di tangan-Mu lah emas, di tangan-Mu lah perak, di tangan-Mu lah umur panjang, ya. Bahkan kalau orang betul-betul takut akan Tuhan, semua akan diberikan oleh Tuhan. Surga yang kekal juga Kau berikan kepada kami yang sangat mahal. Apalagi hanya berkat di dunia ini pasti Kau berikan. Yang penting kami lakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa secara khusus hari ini, malam ini. Namboru kami, Mangboru kami, ya, di Rawamangun sedang kena Omikron, ya, COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus melalui makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, terutama melalui iman kami. Juga si Irwan Tambunan yang sedang isoman juga di rumahnya, berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Kristus. Juga suaminya Ibu Aurelia, Pak Johan, ya, oleh bilur-bilur Tuhan Kristus supaya sembuh. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada apa yang kami minta. Hari ini Tuhan, tolonglah konsep pemikiran dunia yang tidak sama dengan firman Tuhan. Kami bisa merubahnya Tuhan, supaya sesuai dengan firman-Mu kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, firman yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.